Jadi Bapak Ibu kita berada di dalam sinagoga. Ini terbesar di galeria. Di sini Tuhan Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Posisinya Yesus berdiri di mana ini yang penting. Ingat hari ini saya ajarkan Bapak Ibu. Setiap sinagoga, setiap orang yang dibaca di mana ada kiblat. Jadi ini pasti menghadap Yerusalem. Selalu sinagoga besar harus ada 3 pintu. Jadi Yesus harus menghadap pintu yang di tengah. Kenapa? Karena pintu yang di tengah menghadap Yerusalem. Waktu dia katakan aku roti hidup, dia berada di sini. Jadi sini Bapak, saya di sini bukan saya menghadap Yerusalem. Oke, di sini 2 lantai, kan ini lantai buat laki-laki. Perempuan di atas. Ada di sinagoga ini mereka tutup pintu dari belakang. Sampai sekarang tidak ada tahu kenapa berpintu dari belakang sini. Karena biasa orang masuk dari 2 pintu ini yang depan. Kalau rabi atau orang VIP, orang penting, mereka masuk dari tangga. Jadi Yesus sendiri masuk dari tangga. Murid-muridnya masuk dari kiri kanan. Kenapa ada pintu di sini? Imam besar masuk dari tangga. Saya pikir tidak ada yang tahu kenapa, tapi aku tahu. Ini saya selalu katakan yang mendirikan sinagoga ini pasti orang dari Indonesia. Kenapa? Ya, buktinya mana? Setelah ibadah mulai, mereka tutup 3 pintu ini, mereka buka 1 pintu untuk orang yang datang terlambat. Karena Indonesia suka terlambat. Jadi mereka bikin pintu khusus buat mereka. Bapak Ibu di sini banyak mujizat kalau mulai bicara tentang Kapernaum pasti perlu waktu 2 hari. Lebih. Banyak mujizat, 21 mujizat. Di sana ada rumah Ibu Mertua Petrus. Dalamnya masih ingat orang yang diturunkan dari atas itu di sana. Dan Ibu Mertua Petrus dia sakit panas sembuh. Ini anak Yairus juga rumahnya Yairus ada di sini. Wanita pendaran lihat yang pakai kuning. Sebelum masuk, Bapak wanita pendaran yang menjamah jubahnya Yesus di sana. Oh, by the way, ini cerita luar biasa. By the way, kita bisa bicara tentang wanita pendaran juga. Apa artinya wanita pendaran? Kenapa mujizat ini spesial? Wanita pendaran. Menurut Bapak Ibu, kenapa? Imannya. Karena Dia hanya menjamah imannya saja. Semua orang yang sembuh punya iman. Bukan cuma dia. Karena apa? Dia tahu jumbainnya itu. Ada firman di jumbainnya itu. Dia Ya. paham. By the way, jumbai Yesus itu waktu dia pakai itu bukan maksudnya celana atau jumbai. Itu tali-tali yang namanya tzitzit. Jadi setiap orang dunia harus pakai tzitzit 613. Tahu tzitzit ini yang tali-tali, sejumlahnya 613. Karena hukum Musa yang kamu boleh, tidak boleh adalah 613 hukum. Ini alasan kenapa Yahudi meneruskan buat dilima. Karena dalamnya ada berapa biji? 613. Dia tahu ini ya. Walaupun aku sendiri sudah hitung, sudah sampai 800 belum selesai. Bagaimana ada 613? Tapi tradisinya buat ada 5, ada 613. Dan ini juga bukti Yesus adalah Yahudi asli. Karena dia pakai tzitzit. Tapi Bapak Ibu, kenapa dia takut? Kita bisa ngerti rahasia wanita ini. Kalau kita ngerti, dia takut. Orang lain yang sembuh tidak ada yang takut seperti wanita pendaran. Kenapa dia takut? Karena dia menajiskan. Dia najis. Karena dia seorang najis. Ya. Dan jangan lupa orang najis tidak boleh masuk dalam kota. Ya. Dia tinggal di luar. Di mana di luar? Salah satu tempat di luar. Dia ditolak di dalam kota ini. Tapi dia najis. Jadi yang sembuh hari ini bukan orang sakit, orang najis. Ada juga hukum untuk wanita pendaran. Mau ngerti siapa Kristus? Cukup Bapak Ibu. Kalau kamu tidak kenal Kristus, cukup cerita ini bisa membuka hati kamu untuk percaya siapa Kristus. Tidak mungkin dia adalah Nabi. Mari kita baca. Ini tertulis dalam Imamat. Pasti Imamat. Wanita pendaran. Imamat berapa? Imamat 15. Imamat 15 ayat 25 sampai 28. Yes, kamu tidak salah. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan
najis. Maju ke sini. What's your name, by the way? Esther Dewi. Esther? Esther. Esther maju ke sini. Dia seperti wanita pendarahan sekarang. Dia cari Yesus di luar. Pasti di luar, bukan di dalam sinagoga. Dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut dilihat orang lain. Karena dia pasti orang asli Kapernaum, tapi dia ditolak dari kota Kapernaum karena dia najis. Wanita pendarahan, biasa Bapak Ibu, wanita yang saya katakan yang mens, dia harus tinggal sendiri selama 8 hari sampai dia tahir. Tapi wanita pendarahan terus, dia najis terus, artinya dia ditolak di dalam kota. Jadi dia cari tempat di luar kota, makan sendiri, mungkin tinggal dengan wanita yang lain, yang pendarahan yang lain, tapi dia tidak boleh masuk dalam kota. Hari ini ramai sekali, semua mau datang untuk dengar Kristus. Karena Bapak Rabi melakukan mukjizat, orang luar biasa, orang rendah hati, setiap orang yang sentuh dia akan sembuh. Jadi dia sudah dengar dengan Kristus. Dia punya iman. Sekarang kita datang dan cerita iman. Imannya lebih besar kepada ketakutan dia. Saya percaya, saya cuman mau mendekati dia dan saya mau cuman sentuh begini, biar aku bisa sembuh. Lihat imannya. Dia benar takut dilihat orang lain. Tapi dia datang dari belakang, dia menjamah jubahnya. Yesus tahu. Dan dia tanya, siapa yang menjamah jubahku? Wah, lihat ada banyak orang. Yesus lihat dia dari jauh, kemudian mendekati dia, katanya, salam buat engkau, kamu sembuh, kamu punya iman. Dialah pergi. Dia kaget. Kenapa dia kaget sama Kristus? Mau ngerti kenapa dia kaget? Di sini ada rahasia besar. Mari kita baca lanjut. Ayat 26. Jadi kita ngerti dia najis. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh. So ini yang saya katakan di Qumran, setiap sesuatu disentuh orang najis menjadi najis. Jadi batu ini bisa jadi najis. Kamu bisa jadi najis, semua bisa jadi najis. Ya, kamu masih ingat di Qumran. Tapi yang paling ekstrim buat kita orang Kristen ayat 27. Dengar ayat 27 katakan apa? Yang tadi 27. Yang tadi 26. No, yang 26 yang itu. Baca 27. Setiap orang. Setiap orang yang kena kepada barang-barang ini kamu yang baca menjadi tadi. najis. 28 ya. Nah, 27 dulu. Sekali Setiap lagi. orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya. Oke, di sini kita harus berhenti. Jujur, jawab pertanyaan saya. Setelah dia menjamah jubahnya Yesus, siapa najis? Yesus. Kenapa dia tidak marah? Yesus tidak marah karena dia itu tahu. Kenapa dia tidak marah? Karena dia adalah Tuhan. Kalau dia adalah Nabi pasti dia marah. Kalau dia pendeta apa lagi? Marah besar. Kalau dia, ini mirip sekali. Kalau tangan saya ada ini batu bara, kotor. Saya mau peluk pendeta. Oh no, jangan. Kalau tangan kamu kotor. Tapi Yesus tersenyum depannya. Wow, dia kaget. Dia tahu ini Rabi. Dan dia pasti tahu aku sudah menjamah jubahnya. Dan dia tahu Imam Mat katakan dia sudah najis. Dia harus marah. Tapi Yesus terima wanita itu. Tersenyum depannya. Dia katakan kamu sembuh. Ayo. Dan Yesus yang paling menarik, Yesus langsung masuk rumah ibadah. Tahu orang najis tidak boleh masuk. Dia harus cuci tangan, cuci kaki. Pentahiran, tapi Yesus langsung masuk ke sini seperti biasa. Sekarang, apa yang terjadi dengan wanita pendarahan? Sembuh. Bukan hanya sembuh, dia harus hitung 7 hari. Betul, ayat 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Mari kita Bapak Ibu mikir, pasti Bapak Ibu firman Tuhan itu bukan kitab sejarah. Tapi let's say wanita pendarahan ini punya anak atau punya suami. Sudah 12 tahun dia belum ketemu anaknya. 12 tahun dia belum peluk suaminya. Dia harus hitung 7 hari. Hari ke-8 dia sembuh. Saya tidak tahu caranya bagaimana, ketemu tabib. Dia harus membuktikan bagaimana dia sembuh, dapat seperti kertas. Kemudian dia harus ketemu wali kota. Saya dulu
pendarahan, tapi saya sembuh dan saya sudah pentahiran. Jadi saya menunggu izin untuk masuk dalam kota. Jadi pertama kali selama 12 tahun dia akan masuk ke kota ini, tapi kali ini dia tidak takut. So imagine Bapak gambar kalau anaknya sudah dengar mamanya sudah sembuh dan mamanya hari ini mau masuk ke dalam. So pasti anaknya tidak tahan, dia tunggu di depan pintu Kapernaum, dia tunggu mamanya datang, kemudian dia peluk mamanya untuk pertama kali. Ini adalah Kristus. Ini Kristus. Jadi kita adalah anak imamat yang baru. Bukan petanya, Bapak Ibu Shem New Israel. Tahu sampai sekarang di rumah sakit Israel ada bagian untuk orang najis. Tidak boleh bercampur sama orang lain sampai sekarang, karena mereka masih tinggal dalam imamat. So Bapak Ibu, amazing bagaimana Yesus, bagaimana dia sembuh. Mari kita katakan Yesus melakukan imamat seperti tertulis dalam firman Tuhan. Jadi dia harus marah dan wanita pendarahan tidak sembuh tapi ditolak oleh Yesus. Jadi dia akan kembali ke tempatnya, tinggal di sana sampai mati. Tapi dia lahir kembali hari ini karena Kristus. So imagine, mana lebih baik, imamat atau wanita yang sembuh? Pasti wanita yang sembuh karena Kristus. So jadi kasih untuk mereka orang ngerti. Satu cerita lagi Bapak yang membuka hati kita percaya siapa Kristus. Tapi Yesus juga sebagai anak manusia dia bisa marah. Betul? Ya. Yesus bisa marah. Dia sangat marah sama kota ini. Tahu ini dia sangat marah sama kota ini. Kota ini dikutuk Kristus. Tahu tidak? Iya. Sama dua kota lain. Mana? Korazin dan Betsaida. Betsaida sebelah sana, kotanya Petrus, Betsaida. Istrinya Petrus dari Kapernaum. Dari Betsaida, Korazin itu di atas. Satu hari Yesus marah sama 3 kota ini. Sampai dia mengutuk 3 kota ini. Korazin, Betsaida dan Kapernaum. Mari kita baca. Matius 11 ayat 20. Celakalah. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Oke Bapak Ibu, jadi cerita terakhir 2008 setelah saya belajar Bible College di Bethlehem, saya mau gabung Bible sama sejarah. Saya masuk kuliah itu. 2010 saya jadi guide. Jadi 2 tahun saya belajar sejarah Israel. Tahu kalau kamu jadi guide, kamu harus belajar tentang sejarah semua. Bunga-bunga, pohon-pohon. Jadi bukan kamu, ada banyak juga peserta tanya tentang pohon-pohon. Ya, aku tidak tahu banyak tentang pohon-pohon. Tapi selalu aku cari nama Latin biar mereka percaya. Mereka tidak tahu kalau itu benar tidak. Siapa yang cek setelah saya? Kalau kamu tanya apa namanya pohon ini, oh ini namanya Ziziphus. Oh ya, terima kasih. No, tidak. Kau tidak ingat semua itu. Tapi harus cari nama. Seperti ada yang tanya saya apa namanya bunga ini. Hari ini aku bilang ini bunga Galileo. Oh iya ya. Bapak Ibu, 2008 saya masuk. Waktu itu ada guru Yahudi pakai kipas tinggi mau ajarkan kami tentang gempa-gempa bumi di Israel. Ya ampun, aku gantuk sekali. Aku, by the way, kenapa? Aku tidak suka sejarah. Aku sendiri tidak suka sejarah. Aku suka firman Tuhan. Dia mau ajarkan kami tentang gempa-gempa bumi di Israel. Dan dia katakan begini, dia datang sampai tahun 749. Tulis sendiri biar kamu cek nanti. 749. Dia katakan begini, Yahudi. Ingat, Yahudi. Maksudnya kurang percaya kepada Matius ini.
Dia bilang, saudara, hari ini kami belajar dengan gempa bumi terjadi tahun 749. Di daerah Galilea ada sekitar 70 kota dan desa. Dia bilang, dia pakai bahasa Inggris. Waktu itu kami belajar bahasa Inggris. Kalau kamu jadi guide, harus belajar bukan bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Jadi, he said by Bapak Ibu like this. 3 towns were erased from the map of Israel. Aku translate. 3 kota dihapus dari peta Israel. Dia bilang begitu. Hasilnya gempa bumi. Dia bilang, kota pertama namanya Korazim. Aku ingat nama Korazim. Di Bible College. Saya sudah belajar dengan kota Korazim. Oh, ini kota yang dikutuk Kristus. Dia lanjut tentang kota Korazim, penduduknya. Kemudian dia bilang, yang kedua namanya Bethsaida. Bethsaida Korazim hancur bersama dalam 1 menit. Saya ada feeling di dalam, masih ada satu lagi. Yang ketiga, kalau itu Kapernaum. Itu buat saya amazing, mujizat. Kemudian dia bilang, yang ketiga, itu yang percaya saudara kami Kristen sebagai the town of Jesus, yang namanya Kapernaum. Aku tidak tahan, aku berdiri begini. Guru, boleh aku tanya? Ya. Saya tanya dia pertanyaan sangat bodoh. Begini, kenapa 3 kota ini? Maksudmu? Maksud saya, kenapa Nazaret masih ada? Kenapa Tiberias masih ada? Kenapa Kana di Galilea masih ada? Kenapa Bucan masih ada? Saya mulai sebut kota-kota yang kuno tapi masih tinggal sampai hari ini. Lihat Nazaret bagaimana, kota besar, itu kota kuno. Kana di Galilea, semua di Galilea Bapak. Tiberias di sebelah kamu. Yang tadi Genesaret, sudah lihat kibbutz Genesaret, Magdala yang kita makan siang. Semua masih ada. Kecuali 3 kota dari zaman dulu. 3 kota dihapus dari peta Israel. Percaya tidak? Kapernaum, Korazim dan Bethsaida tidak ada lagi. Bisa cek Google, Korazim seperti apa? Hanya kuno, batu-batu seperti ini. Lihat Kapernaum, mana penduduknya? Mana orangnya? Cuma yang tinggal di sini hari ini adalah 2 romo dari gereja Katolik. Jam 5 tutup, mereka pulang ke biara, nonton TV sampai besok pagi. Turis masuk, lihat, pulang, begini Bapak. So jadi tidak ada hotel, tidak ada bangunan, tidak ada restoran sama sekali di sini. Karena kota ini dikutuk. Jangan lupa, itu bukan hanya nubuatan, itu janji. Tuhan Yesus berkata kepada Kapernaum begini, kamu dinaikkan sampai ke langit? Tidak. I promise you one day you will go down to hell. Kamu akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kapernaum, Korazim, Bethsaida. Lihat hasilnya. Tuhan Yesus punya otoritas atas gempa bumi. Imagine. Ini kota dihancurkan oleh gempa bumi. Tapi Tuhan Yesus punya otoritas. Kenapa ada gempa bumi? Karena Yesus janji mereka, kamu akan turun sampai ke dunia orang mati. Ini hasilnya. Lihat. Mana lantai yang kedua? Hancur. Cuma ini sisanya gereja Katolik hari ini. 100 tahun yang lalu mereka sudah ketemu daerah sini yang namanya Kapernaum, mulai Arsilog sampai mereka ketemu rumahnya Petrus, sinagoga ini, rumah-rumah yang lain, dan mereka bikin seperti gereja atau national park buat orang yang mau. Tapi ini cerita pendek sekali. Selalu aku masuk Kapernaum, saya harus cerita tentang 3 kota yang dikutuk Kristus. Salah satunya adalah Kapernaum, karena nubuatan Yesus masih hidup, masih tinggal sampai hari ini. Jadi ingat Korazim, Bethsaida, Kapernaum, 3 kota. Ya, sudah jam 4.35 Bapak Ibu. Kita ambil foto-foto di sini, kemudian kita ke rumahnya Ibu Mertua Petrus. Di sana ada patung Petrus juga, Bapak. Bagus sekali. Di bawahnya ada tertulis, Bapak, engkau adalah Petrus, di atas batu ini saya akan mendirikan jemaatku. Jadi Petrus dengan kunci kerajaan surga. Dan jangan lupa Kapernaum itu di dekat pantai, jadi kamu bisa seperti gereja primacy, bisa sampai sentuh air Danau Galilea di sini. Dan 3 kota terbesar sekitar Danau Galilea zaman dulu adalah Kapernaum 1, Tiberias dan Gadara. Aku ingat sesuatu juga pendek sekali. Kalau saya mau menjelaskan tentang geografi Kapernaum,
Tidak, Kapernaum itu kamu harus hafal seperti nama istri kamu. Kapernaum itu depan jalan laut. Kamu ingat hari ini saya menjelaskan dengan jalan laut? Via Maris. Iya. Sebelah sana, depan. Kenapa Kapernaum kota besar? Karena itu depan jalannya namanya Via Maris. Jadi banyak orang asing zaman dulu masuk Kapernaum. Jadi depan Via Maris. Kota Kapernaum yang paling dekat Sungai Yordan. 600 meter ke sana Sungai Yordan. Jadi seberang Sungai Yordan Kapernaum, dekat jalan Via Maris, apalagi. Dan Kapernaum itu spesial. Kenapa Bapak Ibu? Tahu pita Israel zaman Yeshua bin Nun. Waktu mereka membagi karena suci di antara mereka. Kapernaum waktu itu masih belum ada Kapernaum, tapi Danau Galilea, tahu Danau Galilea seperti Kinerit, begini, lihat ya. Dari utara Danau Galilea dibagi dua Danau Galilea. Sebelah sini Danau Galilea suku Zebulun, sebelah sana suku Naftali. Jadi Danau Galilea dibagi dua, Zebulun, Naftali sampai Lebanon. Jadi Kapernaum itu berbatasan Zebulun sama Naftali. Itu kota berbatasan. Zebulun, Naftali, seberang Sungai Yordan, depan jalan laut, dan kota Kapernaum yang paling dekat di kota bangsa yang lain. Siapa kota bangsa yang lain? Gadara. Tahu kenapa? Karena Gadara adalah kota Romawi, tapi terbesar, Decapolis namanya. Kota Gadara, itu Gadara. Gerasa. 12.000 penduduknya, jadi kota terbesar di saat zaman dulu adalah Gadara. Penduduknya 12.000. Karena itu disebut dalam firman Tuhan kota bangsa yang lain. Kenapa bangsa yang lain? The land of the Gentiles, or the land of the nations dalam bahasa Inggris. So siapa the land of the nation? Yang bukan Yahudi. Karena firman Tuhan bicara tentang bangsa Yahudi. Yang bukan Yahudi namanya bangsa lain. Ya, betul? Sama Bapak Ibu, bangsa lain itu yang namanya Gentiles. So kalau firman Tuhan katakan bangsa lain, maksudnya Gadara. Kota Kapernaum yang paling dekat menghadap bangsa lain. Lihat dari sini kamu bisa lihat. So jadi ulang dulu. Yalla, Esther. 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 Ini juga Esther. Ini Esther, ini Esther. Ini SRB, itu SRC. Kenapa begitu? Esther Batak, Esther Cina. Supaya Ya tahu. ampun. Ya. Suku Cina ada suku Batak. Ya, Apa oke. yang mau diulang? Kapernaum di mana? Antara Zebulun Naftali, seberang Sungai Yordan, depan jalan laut, seberang bangsa lain Gadara. Ulang. Esther Batak. Ulang. Kalau itu tes, saya tanya kamu. Oke, berbicara tentang geografi Kapernaum di mana? Antara Zebulun Naftali, depan jalan laut, seberang Sungai Yordan, ada bangsa lain. Very easy, yalla. Esther juga? Nanti orang Indonesia akan cerita begini. Kapernaum di mana? Kalau kata Ya. bener. Maksud saya begini, kalau kamu cari dalam Google, kamu bisa dapat ini. Kapernaum itu di mana? Kamu harus hafal, kamu akan ngerti kenapa. Antara Zebulun Naftali, Bravo, depan jalan laut, bravo. dekat Sungai Yordan. dekat bangsa lain. Dapat hadiah. Tapi dari Yesus hadiah, bukan dari saya. Itu lebih berharga dari berlian. Bapak Ibu, kenapa cerita bosan ini? Apa maksudnya di mana Kapernaum, geografi Kapernaum? Jangan lupa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, dia datang tinggal di sini 3 tahun terakhir, betul? Iya. Kamu sudah dengar nama Nabi namanya Yesaya? Iya saya ya. Ini tahu, kenal ya? Bravo. Tahu. Teman baik. Oke, Saudara. Apa ya saya bertahu tuh ada. oke, begini. Kapernaum sekali lagi antara Zebulun Naftali, depan jalan laut, seberang Sungai Yordan menghadap bangsa lain. Saya mau baca dari Yesaya pasal 9. Yesaya satu kali dia katakan begini. Yesaya 9.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terampit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dia tunjuk satu tempat. Yesaya suka style Yesaya. Bapak, kalau kamu mau belajar firman Tuhan, jangan langsung belajar firman Tuhan. Kita harus belajar backgroundnya, profetnya, maksudnya sejarah. Seperti Yohanes, buku Wahyu, kamu belajar itu timetable. Apa maksudnya timetable? Kamu tidak mungkin ngerti kecuali waktunya datang. Kamu pernah dengar tentang air jadi merah? 2018. 200 sungai dirubah menjadi merah. Fenomena yang baru, tidak ngerti kenapa. Kamu buka Google begini, tulis water turning red. Ini dari Google, lihat. Saya buka Google, begini. Jadi air jadi merah di seluruh dunia 200 sungai. Tidak ngerti, NASA juga bingung kenapa begitu. Sampai sekarang 6 tahun masih belum ada jawaban kenapa 200 sungai dirubah menjadi merah. Israel 2, Shuni dan Laut Mati. Kamu bisa, saya ada video di YouTube tentang Laut Mati, bagaimana airnya dirubah menjadi merah. Bapak Ibu, tidak ngerti kenapa. Kecuali kita orang Kristen. Karena kalau kamu baca firman Tuhan, Wahyu pasal 16, ayat yang ke-4, nah, malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. Jadi itu tanda akhir zaman. Maksudnya saya tidak mungkin ngerti ini kecuali saya lihat. Ini namanya timetable. Yesaya bicara semua setelah Israel merdeka. Siapa lagi? Daniel suka hitung. Nabi Daniel suka hitung. Karena itu selalu Daniel ada angka 70. 62, 69, ini maksudnya apa? So Daniel suka hitung. Yesaya sendiri dia suka mutar-mutar. Begini. Yesaya stylenya begini. Kamu tidak mungkin ngerti Yesaya kecuali kalau kamu belajar sejarah, kemudian belajar geografi, kemudian kamu baca Matius, dari Matius kembali ke Wahyu, dari Wahyu kembali ke Kejadian, dari Kejadian kembali ke Zakaria, baru kamu ngerti maksudnya Yesaya itu apa. Jadi Yesaya suka mutar sama kamu. Dia katakan begini, ada satu tempat di dunia ini di antara Zebulun dan Naftali. Ya ampun, aku bingung. Karena Zebulun Naftali mulai di titik Danau Galilea sampai Lebanon. Jangan bingung. Di tempat itu adalah depan jalan laut. So itu ada di sini. Kamu masih bingung? Di sana kamu seberang sungai Yordan. Ya ampun. Yesaya sampai lagi. Nubuatan, tapi dengar hasilnya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuruman untuk negeri yang terampit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut dari seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dia lanjut katakan begitu. Di sana apa yang terjadi? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. People sitting in darkness have seen a great light. Ini menurut Bapak Ibu maksudnya apa? Daya pemulihan. Great light siapa? Ini dia lanjut katakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Di sini suku Zebulun atau suku Naftali. Tidak ada suku Yehuda di sini. Bagaimana di atas tahta Daud? Itu amazing. Yesus di atas tahta Daud, dia suku Yehuda. Yehuda asli. Itu lagi Nazaret. Kemudian datang di sini. Jadi people sitting in darkness di tempat itu have seen a great light. Bapak Ibu, ini pasti luar biasa. Kenapa? Kalau kita kumpul grup Yahudi atau bawa teman-teman tamu-tamu Yahudi dan tanya mereka tentang tempat ini. Ini maksudnya Kapernaum. Kenapa? Siapa yang membuat Kapernaum bersinar begitu? Lain Kristus tidak ada. Tidak ada selama sejarah Kapernaum.
Kapernaum sudah selesai. Tidak ada orang atau raja atau nabi atau satu penting yang datang ke Kapernaum membuat Kapernaum begitu kecuali Kristus. Jadi ingat ayatnya bahwa ini Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu maksudnya Kristus. Itu nubuatan tersebut dalam Yesaya pasal 9 tentang Kristus yang datang tinggal bersama-sama orang Yahudi tapi kasihan. Mereka kurang ngerti sampai terakhir mereka katakan kamu palsu. Membuat Yesus marah sama mereka. Setelah mereka lihat banyak mujizat, terakhir mereka katakan kamu adalah nabi palsu. Jadi Yesus marah sampai membentuk 3 kota ini. Terakhir ini hasilnya kota Kapernaum hancur begitu.